pemandu Anda di sore hari ini. Dimohon untuk tidak merokok, membuang sampah sembarangan, dan juga turun dari ekor. Crepuscular yang beraktivitas hanya di menjelang petang dan fajar saja karena memiliki penglihatan yang sensitif terhadap cahaya matahari. Dan untuk yang di sebelah kanan ini namanya Australian pelikan atau burung pelikan, burung terbesar di dunia yang mampu untuk terbang. Jarak tempuh terbangnya ini mencapai ratusan kilometer. Memiliki bentuk paruh yang unik, yang di bawah paruhnya ada kantong yang elastis yang digunakan untuk mengambil dan menyimpan makanannya. Burung Sahara Scimitar oryx ini adalah antelope, yang artinya tanduknya tunggal tidak bercabang. Ya. Jadi mereka ini bukan rusa, bukan kijang atau juga kambing, tapi antelope. Ada yang punya makan satawar dulu ya, ini namanya elang. Elang ini sama kayak Scimitar oryx, antelope juga. Jantan betinanya ini punya tanduk, tapi kalau tanduknya elang ini patah atau tanggal nggak bisa tumbuh lagi. Kayak yang ini, lihat, patah kan? Kasihan ya. Nah, jangan nangis. Nah, itu namanya badak putih dari Afrika Selatan. Badak bercula dua yang dimana memiliki indera penciuman yang sangat tajam sehingga mampu mencium adanya predator. Di sebelah kanan ini namanya sita tengah. Ini adalah antelope dengan ukuran menengah, yang dimana jantan betinanya ini masih bisa dibedakan karena hanya jantannya saja yang bertanduk. Berasal dari Afrika Tengah dan habitatnya berada di rawa-rawa. Ini jantannya poligami ya, soalnya cuma dia tok jantannya yang betina. Di land yang dimana kita akan berimajinasi memasuki hutan belantara 100 tahun sebelum Masehi. Ini hutan ceritanya. Kupu-kupu gede banget. Ini apa? GPK. Baik, selanjutnya kita akan masuk di kawasannya Aves atau burung. Oke, di sebelah kiri dulu ya kita. Nah, di kiri ini namanya burung unta dari Afrika, burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang, tapi bisa berlari. Kecepatan larinya mencapai 70 km per jam. Yang di sebelah kanan merak biru dari India. Ini yang dimana hanya jantannya saja ya yang punya ekor yang bisa mekar untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Terus ada juga merak putih dari India di sebelah kanan. Ini memiliki kelainan namanya linguistik, yaitu kekurangan pigmen berwarna gelap. Betul, jadi albino. Terus ada juga ini masih sebelah kanan ini kita ya, ada merak hijau dari Indonesia. Hanya punya julukan dragon bird. Karena apa? Karena mampu untuk membunuh dan juga memakan ular. Nah, kalau merak India yang di sebelah kanan ini ya, meraknya ini memiliki tiga warna yang cantik ya, ada biru, hijau, dan juga putih. Terus yang sebelah kiri, burung emu, bukan MU, ya, berasal dari Australia ya, burung terbesar kedua yang tidak bisa terbang. Kemudian ada juga namanya rangkong badak dari Kalimantan di sebelah kanan, punya hornbill ya. Hornbill itu yang warnanya kuning itu di atas paruhnya, yang digunakan untuk menyaringkan suaranya. Terus yang lagi berjajar ini patung ya. Ya, jajarnya, iya, upacara. Ini jenis burung bangau, yang dimana mampu berdiri menggunakan satu kaki untuk berjam-jam lamanya, yang digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya. Nah, kalau ini sebelah kanan burung makau ya, bukan burung kakak tua, beda. Ini makau dari Amazon. Makau adalah burung yang monogami. Tahu nggak artinya? Tidak berpoligami. Setia dengan satu pasangannya saja. Loh, ayo, burung aja setia loh ya. Kasuari di sebelah kiri dari Papua Kak. Ini burung terbesar ketiga, nggak bisa terbang. Jadi untuk yang jantan saja yang punya jambul itu loh, yang bawah ini jantannya, atas betina. Kenapa kok dipisah? Soalnya misi KDRT. Gitu. Terus ada juga jelang-jelang di sebelah kanan. Ini punya kaks itu yang warnanya merah di atas kepalanya, yang digunakan untuk mengatur metabolisme tubuhnya. Ada juga burung nandu dari Amerika di sebelah kiri, burung terbesar keempat yang tidak bisa terbang. Ada ibis roko-roko di sebelah kanan. Ini dari Asia Selatan, jenis burung bangau dan merupakan burung omnivora, yaitu pemakan segala. Iya.
Pamain. Dan ada juga rusa tutul dari India di sebelah kanan. Baru yang di sebelah kiri ini namanya kakak tua jambul. Ini burung yang sangat pandai menirukan suara manusia. Ini sama ngomong. Mari kita lanjutkan di sebelah kiri. Ini ada buaya muara, bukan buaya darat. Buaya muara adalah buaya terbesar di dunia yang dimana panjang tubuhnya ini bisa mencapai 7 meter. Bisa nonton konser boy. Nah, untuk usia yang mampu digapai oleh buaya muara sendiri, mereka bisa menginjak usia 90 tahun ke atas ya. Indonesia cantik di sebelah kiri, walabi dari Papua. Seperti kanguruan saja, ukuran tubuhnya lebih kecil. Itu lo kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kayak kanguru itu, tapi itu lebih kecil ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada burung kuntul pakai U. Biasa dijumpai di persawahan karena habitatnya berada di perairan dangkal. Dan ini yang lehernya panjang, ini namanya pecuk ular ya. Jadi ini dua-duanya adalah burung bangau, jenis bangau. Nah, di sebelah kiri namanya kijang muncak, itu adalah kijang kerdil, yang dimana ukuran tubuhnya ya besarnya sebesar itu aja, mentok, nggak bisa tumbuh besar lagi. Terus yang di sebelah kiri namanya rusa timur. Rusa itu sebenarnya beberapa wilayah di Indonesia bagian timur ya, seperti rusa pada umumnya ya, yang dimana hanya jantannya saja yang bertahan. Pegang nggak apa-apa. Pegang nggak apa-apa. Mau pegang? Bener mau pegang? Pegang. Udah. Kasihan banget. Dadah. Oke, dilanjut di depan ada muflon dan kambing kerdil Afrika. Ini adalah kambing gunung ya, dua jenis kambing gunung. Ini adalah mereka ini memiliki kuku yang sangat tajam dan kuat yang digunakan untuk memanjat tebing di pegunungan. Kambing main foto. Oh iya, itu berteduh lagi berteduh ini loh, Dek, kanan Dek. Ya. Ini muflon nih, kanan ini muflon. Ini loh Dek, itu tuh. Nah, jadi kambing gunung ya, bukan kambing guling. Nggak bisa dibuat kurban juga. Tuh. Bau kambing. Oke, selanjutnya kita masuk ke kandang karnivora. Ganteng banget Mas ya. Ini ada Nora sama Mocha, baby tiger. Ini dua-duanya betina. Usianya ini masih 2 tahun, keturunan harimau benggala, memiliki kelainan linguistik yaitu kekurangan pigmen berwarna gelap. Piglin nggak ada Piglin nggak ada. Sebelah kanan kita dari Afrika. Ini ada Sisi. Sisi usianya juga masih 2 tahun. Ini juga betina. Ya, jadi kita adalah pelari tercepat yang dimana mampu berlari dengan kecepatan 96 km per jam yang dapat ditempuh dalam waktu 3 detik saja. Saat berlari, kaki kita ini bisa melangkah sejauh 3 hingga 4 meter. Selanjutnya kita masuk di kawasan budaya. Ada beberapa miniatur rumah adat. Sebelah kanan ini ada rumah adat Padang, yang di sebelah kiri ada rumah adat Nias. Kemudian dilanjut ada rumah adat Bali dan rumah adat Nusa Tenggara. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kawasan keanekaragaman agama yang ada itu di Indonesia. Oke, yang pertama umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan budayanya yaitu mudik. Kemudian ada juga umat Hindu yang merayakan Hari Raya Galungan. Kemudian ada umat Konghucu ya yang merayakan Imlek dengan budayanya Barongsai. Itu barang saya. Ada Filipin. Dan yang terakhir ada umat Nasrani yang merayakan Natal saat hari Natal tiba. Baik, kita kembali lagi ke satwa ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini namanya lama-glama, berasal dari Amerika. Jadi lama-glama punya kebiasaan baik, yaitu dimana ketika mereka membuang kotoran itu hanya di satu tempat aja atau di satu titik saja, jadi nggak kececeran kemana-mana.
Namun di sebelah kiri ya, masuk kiri. Namun mereka punya kebiasaan buruk, yaitu di mana ketika mereka merasa terancam atau gelisah, mereka ini bisa meludah sejauh 3 meter. Wow. Mau nyoba? Ayo. Awas tadi nih. Benar. Jangan wow Oke, yang sebelah kanan. Nah, ini baru namanya alpaka. Harus sopan. Tuh. Enggak. Jadi alpaka di sebelah kanan ini ya, masih satu bangsa atau satu saudara dengan lama-lama. Hanya saja punya kaki yang lebih pendek dan bulu yang lebih halus, sehingga bulunya ini bisa jadikan sebagai bahan dasar pembuatan wol. Kebiasaan buruknya alpaka masih sama ya, bisa meludah sejauh 2 hingga 3 meter. Kita masuk ke studio film Bollywood sebagai pembuat film terbesar di negara India. Lah, asing lagi di sebelah kiri ada Mahabharata sama Kuca-Kuca Watahaya yang dibintangi oleh Sarungan. Sarung. Terus yang di sebelah kanan juga ini ada patung sapi yang didandani sedemikian rupa dikarenakan kepercayaan orang India, yaitu menyucikan sapi. Kecil. Oke, kita akan masuk ke kandang karnivora lagi. Bertemu kita dengan harimau. Harimau Benggala ya. Usianya ini sudah 7 tahun, jadi sudah lebih dewasa, sudah lebih besar. Baik, ada harimau Benggala di sebelah kiri, harimau putih di sebelah kanan. Ganteng banget, Masya Allah. Tuh dia Jadi harimau Benggala adalah harimau terbesar kedua setelah harimau Siberius. Dan hanya keturunan harimau Benggala saja yang mampu melahirkan harimau putih. Mereka bisa menghabiskan 15 kilo daging kanguru dalam waktu 1 hari. Yang di sebelah kiri itu sepasang ya, itu ada Mas Dul sama Mbak Sri. Tuh. Ya, kalau yang di kanan ini namanya keren ini, Amaris. Amar Hotel. Kemudian kita akan masuk ke kawasan Animal City atau Animal Town. Wah, ini ada wahana yang dirancang sedemikian rupa seperti di dalam film Zootopia, yaitu kota hewan. Nih ada damkar, ada kantor polisi ya. Balerina di atas. Tuh sebelah kiri, balerina cappuccina. Balerina kecil. Nah, apotek juga di Oh, di sebelah atas. kanan. Oh, ini ada catatan sipil yang mau yang bikin KTP. Ya. Monggo. Sama Nah, calon. ada ini klinik. Oh, ada hotelnya, mau nginep di sini boleh? Oke, kita masuk ke rest area, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibunya bisa turun di sini dulu untuk bermain. Tapi sebentar, saya lihatkan dulu ya apakah ada antrian atau tidak. Kalau tidak ada antrian ini bisa saya lanjutkan. Sepertinya tidak. Tipi langsung aja. Oh iya. Langsung aja ya, Oh, karena lanjut. hujan. Hujan masih air ya. Kalau uang saya mau. Oke, kita masuk ke street art area. Ini adalah area seni lukis hasil karya lukis seniman kami yang dilukis di atas media batu, patung dan juga tembok. Ini namanya tuyul. Tuyul. Nah, itu tuyulnya. Nah, tuyul. Ini Loh, tuyul. memang iya di tuyul ini Tuyul konsepnya merah. tuyul. Si tuyul. Iya. Ini tuyul tuh. Kiri. Lalu Lula di sebelah kanan. Ini Jelarang Riau. Dilarang. Nggak nampak karena kesembunyi. Jadi kalau Jelarang Riau itu, aduh gimana ya? Tak carikan mas. Bapak, ibu, aduh bingung. Nah, ini loh kayak gini sih, bentar ya. Kelihatan habis ini. Nah, Oh, iya. hitam. Ah, kalau Jelarang Riau itu warnanya putih. Jadi kayak tupai ya, hanya saja ukuran tubuhnya lebih besar. Kemudian kita masuk ke LED Festival. Ini di dalamnya ada seni menggunakan lampu dengan konsep modern. Iya. Kemudian yang di depan ini ada 2 primata, ada siamang dan juga awan Sumatera ya.
Ini adalah bangsa kera Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak memiliki ekor ya. Kalau memiliki ekor termasuk dalam bangsa monyet. Tuh. Beda. Ah, beda. Tapi kalau kera sakti ya saya nggak tahu lagi. Nah ini robot ini. Betul, kita akan memasuki kawasan robot dan monster. Ada berbagai macam robot dalam bentuk monster dan dinosaurus. Mambel. Ah, kemudian kita masuk di kawasan peternakan atau farm house di sebelah kiri. Ini namanya kaget, masa kira kecantol kayak ada ekor Watusi dari Texas. Ini adalah spesies sapi ya, dengan tanduk terbesar, bukan banteng tapi sapi. Terus ada juga ini namanya Longhorn di sebelah kiri dari Amerika, merupakan spesies sapi tapi dengan tanduk terpanjang, yang dimana panjang tanduknya ini bisa mencapai 3 meter. Lalu Lula di sebelah kiri ini ada kerbau albino, kerbau bule. Memiliki kelainan lekuistik, yaitu ukuran pigmen berwarna gelap. Terus juga fakta uniknya ini, ketika mereka berjemur ini kulitnya akan semakin memerah ya. Kalau saya berjemur semakin menghitam. Itu hitam satu. Nah, yang hitam satu ya itu yang aslinya kan itu harusnya warnanya. Cuma karena tadi apa? Kelainan lekuistik. Tupai 3 warna. Baik. Ini. Oke, yang kanan ini namanya kuda gypsy ya, yang di dalam kandang itu loh. Dari Irlandia dan Britania Raya, punya bulu unik di bagian kakinya kayak pakai celana cutbray. Nanti kita ketemu dengan yang lebih jelas di bawah ya. Apakah karena tanduknya tunggal tidak bercabang? Ada zebra dari Afrika ya, yang paling akhir itu. Habis keroan ini. Sekarang. Nah kalau zebra ini kira-kira putih dibungkus hitam atau hitam dibungkus putih? Atau aku yang dibungkus? Loh, ya. Jadi zebra adalah spesies kuda liar ya Bapak Ibu, yang dimana tidak bisa dijinakkan dan tidak bisa ditunggangi. Kecil. Mana liar? Kemudian kita masuk ke akuarium, kita melihat ikan. Bertemu kita dengan 2 megatank. Di sebelah kanan megatank ikan air tawar, yang di sebelah kiri ada megatank ikan air laut. Ini yang di sebelah kiri dulu ya, itu namanya penyu sisik. Hiu sirip hitam dan ada triggerfish. Nah kalau yang di sebelah kanan ada alligator gar, ada platinum platinum juga. Terus ini bawal albino. Nah habis itu ada labi-labi. Tahu nggak labi-labi? Labi-labi. Jadi kayak kura-kura gitu, tapi yang air tawar, labi-labi. Tuh itu ada lele. Ya, loh ya itu lele. Nah kalau ini alligator gar ya, bukan arapaima. Terus kita masuk ke, ini ada beberapa koleksi akuarium yang kita miliki dengan berbagai macam ikan yang di dalamnya. Sebagai referensi apabila Bapak Ibu ingin memiliki akuarium. Selanjutnya masuk ke Millennial Light, ada warna lampu yang diiringi musik dengan konsep modern. Kembali kita ke satwa sebelah kanan, rusa timur tadi kita sudah jumpai ya. Terus yang di sebelah kiri ini ada badak. Badak India, badak terbesar di dunia, yang dimana berat badannya sudah mencapai 3.000 kilo atau 3 ton.
ya. Betul, yang asli ada bataknya. Jadi badak India yang memiliki kulit yang berlapis-lapis seperti dipakai baju perang atau baju zirah ya. Tapi kulitnya juga sensitif karena apa? Karena kalau dipatok oleh burung itu udah bisa terluka. Kayak hati sensitif. Aduh. Badak bercula satu ya ini. Alpaka ya juga. Mau diludahi alpaka? Kemudian ada evolusi badak purba di sebelah kiri ya, ini ada patung badak dari zaman ke zaman. Jadi dulunya gini, terus jadi tulang, terus nggak tahu kok tiba-tiba ada badak emas ini ya. Skeleton betul. Masuk ke kawasannya kudanil atau hipo. Hipo ini adalah hewan semi akuatik yang dimana sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam air, bahkan mereka mampu untuk tidur dalam air. Itu yang kanan itu tidurnya kayak gitu ya. Tuh. Ini ada anaknya. Kalian di kiri ini, sayang up, bingo up. Loh, enggak nyembur ini, mek mangap doang. Dia minta makan. Dia minta makan betul, bukan minta maaf. Up. Waduh, katanya, tuh sakit rahangku nggak dikasih. Ya dikasih mentahannya aja nggak apa-apa, ini bisa kok beli sendiri ke pasar. Kecepatan larinya mencapai 55 km per jam. Kedinginan itu. Oke, jadi unta menyimpan makanan di bagian punuknya ya, dan mampu bertahan selama 2 minggu tanpa adanya air. Jadi bisa dilihatnya ada 2 spesies, ada yang berpunuk 1 dan juga berpunuk 2. Jadi untuk yang berpunuk 2 di sebelah kiri kita ini, kebanyakan ini ketemunya di daerah Mongolia dan juga Cina. Untuk yang di sebelah kanan yang berpunuk 1 ada berasal dari Afrika, Ethiopia, Asia Barat dan Asia Tengah. Ada yang mau dikopak unta? Jadi untuk unta yang bisa ditunggangi adalah unta yang berpunuk 2 ya Bapak Ibu, bukannya berpunuk 1. Oke saja, kita akan memasuki ke kawasannya keledai dan kuda poni. Jadi sebelum kita masuk, kuda poni ini karena cuacanya buruk, imunnya itu lebih rendah daripada keledai, jadi harus dimasukkan ke kandang ya. Karena hujan nanti masuk angin. Nah kalau ada yang mau lihat kuda gypsy yang tadi di atas itu loh, di sebelah kiri yang di kandang, ya itu kudanya lebih jelas di sini ya. Tuh. Ya lebih jelas di sini. Kuda gypsy. Pakai tencut, bray, kuda skena. Oke, di luar yang warnanya abu-abu ini namanya keledai. Keledai memiliki bentuk telinga yang panjang dan lebar sehingga memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Ya, pasnya Mbak, sini loh. Enggak bisa naik. Terus yang di dalam kandang ini kuda poni Kak ya. Tuh, kuda poni adalah spesies kuda kerdil ya, ukuran tubuhnya itu besarnya sebesar ini aja. Ini deh kuda poni ini. Nggak bisa tumbuh besar lagi. Ini kecil-kecil. Terus mereka ini juga bisa ditunggangi ya. Tapi batas maksimal berat yang menungganginya itu sampai 20 kilo aja. Lah lebih dari itu ya patah tulang. Ini layangan putih lucu sini nak. Santai.